Mengajar mempersilahkan ziarah nang Bali. Terima kasih. Walaupun ada perintah kan itu ya enak kan Batawi. Di Batawi hati siang. Mengacu pada dalil-dalil yang modern di dalam katakan di dalam nasional sama di ini semua tetap mengakui untuk lebih memakruhannya. Yang paling kita masyhur atau kita familiar ada anak tadi misalnya. Jadi pakai cara lebih baik atau ini bagi wanita. Terus Wabuyu tuhunna khairun wahunna. Terus ma'am yukrahu lidha walihat kudul masjid ma'arjal lima kiswahul baik anasyak anna pelatau anna apalagi mengandalkan orang. Alasannya juga yukrahu lidha walihat dan memiliki kudul masjid itu dimakruhkan lima kiswahul baik anasyak anna pelatau anna Rasulullah SAW roka ma dan nisa lama na'abunal masjid karena muliat nisa bani Israel walima bidalika menikobil terus malih wa ikrahulaha hudud jamal masjid ingkarat musyahatan walau di tiapi badatin jentuas pak sudah diwau di tiapi badatin al-gurul musyahatan wabiha syai'un zina zina al-wih khalid. Jadi artinya akan hilang kemakruhannya itu apabila hal-hal yang menjadikan makruh itu dihilangkan. Misalnya tidak ada zina, tidak ada wih khalid, terus bisa pakai ayu ya, untuk sepur dan sebagainya. Terus ada izin wali halil sayyid misal syarat orang budak salibnya yang diizinkan dan sebagainya. Pokoknya hal bisa menjadi tidak makruh kalau memang memenuhi syarat. Nah, jadi dengan bahasa jika itu sudah mengakomodir jika terjadi fitnah. Artinya kalau terjadi fitnah, hukumnya makruh. Kalau bisa sampai haram kan itu. Tingkatnya seperti apa? Paling tidak makruh. Tapi jika tidak, nanti bisa akhirnya jawas lagi. Nah, bahasa jika itu sudah mengakomodir seandainya seandainya itu memang menjadi fitnah. Wali Qur'an di dawatil hayat udul masjid ma'arija wali Qur'an saud wasai wali tamkiluhuna menurut ini muhilokat. Bahkan bagi suami sayyid wali juga dimakruhkan untuk tamkin kepada mereka, memberikan kesempatan atau menamkin memudahkan untuk memungkinkan para wanita itu untuk udul masjid. Alasannya sama seperti yang dibilang tadi. Lima bisa bermain sampai usia. Terus tapi kemudian di belakang itu sing amanat fitnah itu bilang apa itu begitu. Artinya kalau memang aman ya boleh saya kesini dalam bahasa di kalau mengawi aman saking fitnah. Wayu dabuli man dzukira idza istaqdanahu. Ayat dana lahunna. Tidak mesti salah fungsi. Idza amina al-mafsadah li khabari Muslim. Idza istaqdanatkum nisa'ukum billaili ila masjid fa'dhanu lahunna. Fa'ilam yakun lahunna zawjun aw sayyidun awaliyun wa wujidat syurutul hudur harum al-mamnu. Tidak boleh dilarang. Berarti kan dilarang harum al-mamnu. Jadi kalau para wanita minta izin tidak boleh dilarang. Kemudian apabila pun mereka tidak memiliki seorang yang harus diminta izin ke siapa, tidak punya suami misalnya, tidak punya sayyid, tidak punya wali. Kalau mereka memenuhi syarat haji pun juga harum al-mamnu. Tidak boleh untuk dilarang.
Jadi sudah menunjukkan bahwa itu jelas. Kemampuannya adalah karena adanya fitnah. Jadi dia menawarkan sebuah rumusannya, tetap mengutamakan rohnya dulu, tetapi bagaimana hukum orang perempuan ikut jamaah di masjid? Hukumnya perempuan ikut jamaah di masjid boleh ya, boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Jika menimbulkan fitnah itu makruh. Kalau kata itu sebentar. Mungkin ada beberapa pertimbangan lagi adalah pertama tadi Barat yang mengatakan untuk bagi seorang wanita yang mustahad itu makruh hudurul jamaah, itu kan mestinya coro alasan itu karena kan dalam rangka menghindari fitnah kan tentunya itu, sehingga misalkan fitnah kan fitnah itu yang dimaksud dengan fitnah tersebut kalau alasannya adalah mustahad berarti kan fitnah-fitnah terkait dengan fitnah syahwat. Artinya ketika dia keluar kemudian mengakibatkan orang syahwat. Karena fitnah itu macam-macam. Ada yang zina wa muqaddimati, ada yang sekedar intisan udahkan syahwat itu sudah dikatakan fitnah. Dan kalau melihat pertimbangan itu, ini di realita kita kan sebenarnya di fitnah itu cukup sulit terjadinya, cukup sulit terjadi. Bahkan kalau dalam masalah seperti kesunahan ziarah, bagi perempuan itu tetap hukumnya ziarah kubur itu sunnah. Tentu embel-embel fitnah itu bukan kemudian kecuali kalau nanti menimbulkan fitnah, tidak. Jadi hukum sunnahnya ziarah itu tetap ada. Adapun fitnah itu hindari gitu. Sehingga kalau dalam konsep itu adalah ketika kita bawa terhadap permasalahan kita menjadi bagaimana perempuan hukumnya jamaah di masjid, ya sunnah, bukan sekedar boleh itu, ya tetap sunnah hukumnya itu. Adapun nanti kecuali menimbulkan fitnah ini, ternyata kalau di dalam konsep ziarah kubur itu kalau sunnah fitnah itu ya hindari fitnahnya, jangan kemudian hukum sunnahnya kemudian hilang. Itu seperti itu. Kalau betul bedanya di Banten yang langsung ada redaksi baru menganjurkan wanita sama itu enggak. Nah, toleransinya adalah boleh. Nah, kan tiang itu nyuwun izin suaminya. Pengen ke masjid buat malam. Tapi sing langsung sholat kok ke masjid itu. Utawa sing apik wong wedok niku ke masjid itu mboten. Maka di masjid ora apa-apa, tapi nek omah wae apik. Ngono. Akhirnya imbasnya itu kalau lebih suka kalau jelas mengacu pada dalil. Mengacu pada sore Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yata'akadu annadu linisa ta'akadahu lirijal simaya jatihim alaihina bina'an ala anna sunnatun lahuna fil asohi. Sunatun itu sama aja, apa film masjid? Bukan film masjid. Niki di masjid kan tujuannya jamaah. Tapi kan beda. Jamaah masjid itu, tapi itu coba yang sing sunat. Bagaimana kan hukumnya orang perempuan ikut jamaah di masjid? Ini kan membahas tentang khurujul mar'ah ila masjid tujuannya jamaah. Betul. Oke, ibaratnya masalahnya. Ibaratnya sing untuk jamaah atau al-asr kok al-asr niki untuk jamaahnya. Lagi jamaah bukan ke masjidnya. Karena masjidnya menurut
menuntut khurus. Nah, khurus ini berpotensi untuk terlihat pada orang lain. Dan itu di dalam ibarat-ibarat yang masuk, semua itu dibatasi dengan itu menimbulkan fitnah atau betul. Dan kalau bisa amat ya, gue kan rapatnya daging loh, misalnya kita tahu tempe mana. Ini di sini kan, mereka pedus kedua apa kita di luar ini sedikit. Pedus kedua ini pantas, pedus kedua apa? Kalau hukumnya kan hukum aslinya jelas, tapi nanti hukumnya lainnya mengikuti soal ada fitnah atau tidaknya. Ini kan kondisional. Maksud keluar ibarat khurut di masjid entah jam wali sholat baik khurut jamaah tentunya jamaah itu khurut itu jelas disunahkan ibaratnya Kalau di ziarah kubur itu ada. Ziarah kubur itu sunnah lirijal wan nisa. Ziarah wali, ziarah aulia. Nggih. Anna ziyaratul kubur fi dzatiha mandubatun lirijal wan nisa liqaulihi alaihi salatu wassalam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur lajeng ala fazuruha. Amma qauluhu alaihi salatu wassalam la'anallahu zairatil kubur fahuwa imaman suhun. Artinya maksud kula Fatawin itu Hajar. Kan secara ningal dari hukum sunnahnya. Dari hukum sunnahnya ini coro ke masjid dengan ziarah. Niki kan masih lebih kuat ke masjid. Lene kan untuk hukum sunnah ziarah bagi orang perempuan mawon ada, ngoten maksud kula. Betul. Makruh-makruh yang di dalam sholat jamaah di masjid itu pasti tentu karena ada jika nanti. Tapi kalau untuk wanita jamaah di masjid, min haitsul jamaah di masjid itu kan sudah sunnah. Artinya pakai dalil umum cukup, nggak usah pakai. Misalnya di rumah kita buat masjid. Sunnah mana di kamar dengan di masjid di rumah? Pasti tentu di masjid. Jadi yang menjadi masalah itu kurutnya. Lah kurut itu nanti pasti dipilah kurut yang membawa fitnah dan kurut yang tidak. Kalau min haitsul jamaahnya di masjid untuk wanita tentu tidak ada yang ingkar. Untuk wanita tidak sunnah sholat di masjid tidak ada yang ingkar itu. Yang sore monggo ya. Jadi ya kitab-kitab semua terkait jamaah itu semua kan mengatakan buyutuhunna khairun. Nanti kan buyutuhunna khairun otomatis kan sebenarnya yang baik dan hanya jika nisa-nisanya itu meminta ingin jamaah atau masjid jangan dihalang-halangi kan akan datang. Iya. Itu kan terlepas dari adanya doror atau adanya fitnah atau tidak. Jika ada fitnah atau doror kan ya otomatis kan ya seorang suami punya hak bahkan wajib untuk mencegah atau melarang. Terus maksudnya di ibarat ada itu seandainya dirumuskan bagaimana hukumnya orang perempuan itu jamaah di masjid itu kita jawab boleh jika tidak menimbulkan fitnah atau ya kalau fitnah itu tapi kalau mendapatkan fitnah itu makruh. Kalau dijawab begitu itu ibaratnya sudah jelas ada kan. Ketika nanti dijawab sunnah malah itu kalau kita misalnya masih membutuhkan satu ibarat yang soleh betul untuk mengalahkan perpindahan ke masjid itu menjadi sunnah. Apa tadi? Tolong istilah fitnah itu bisa dikembangkan. Mungkin fitnah itu macamnya apa?
Jadi istilah fitnah itu jika disosialisasikan kan untuk orang yang alim nyumun jauh agak sih tidak paham. Okay. Tapi jika untuk yang ke bawah fitnah itu apa sih? Niki yang dimaksud terutama terkait dengan hubungan laki-laki perempuan. Okay. Mengingat mustahadat, kenapa? Ambuani, ayu, ini kan bahkan sebetulnya kalau kita kembangkan yang jelas ada dasarnya amrot. Seorang amrot yang sangat ganteng itu juga dia bisa mengomonggai soal barang. Siapa? Apa? Nom ganteng, putih terus ayu kayak bahaya. Soalnya dia bahkan ada yang akan lebih baik daripada wanita mergo. Dia kan laki-laki sehingga mukholin betul. Cerdik orang tenan, orang sing nafsuan kan ya. Oh, sejak kita amplop malah repot masalahnya. Sing itu kan beda kamar ya, enggak cerdik. Ada yang lebih baik. Jadi kaitannya fitnah itu dikaitkan dengan syahwat. Ada orang yang sing mubarak, itu harus sing sehat. Kita jangan nafsu perempuan. Yang film masjidnya putih kok. Ini kok jamaahnya jelas jamaahnya. Nama macam ni. Lah, putih sing ngatur film masjid. Masjidnya tembur. Ini kok gawe jamaah ini kok nabi bahasa. Kedua kali itu bagian ini jalan masuk layak takatu bimaki ini sama ya, pihak kerja. Ini gue buatan bahas masjid atau buatan jamaah atau buatan itu. Dan itu lingkai sudatnya itu. Di situ pun sebenarnya kan istilah. Ada orang yang mengatakan bahwa di rumah itu lebih baik meskipun sendirian itu ya. Wah, ada di bahasa yang lain kan. Jadi saya mengatakan sunnah ini bahwa ditampilkan. Jadi yang selain mana tadi? Nah, lain kados jawaban Muslim sih kalau mau. Kenapa yang ziarah ini? Ibaratnya mazuru kan, ada redaksi apa? Amar di situ. Kuntum nahidukum kan ziarah dulu saya pernah melarang kamu untuk ziarah. Mazuru sekarang berziarah. Ada redaksi amar di situ. Memang kayak dalilnya memang gitu. Wontenan. Jadi tapi dari kalau kita tunjukkan pada hadis terkait di masjidnya itu bagi para wanita itu buatan selalu pengajian ketemu mah. Karena ketika ada Allah ceritakan hadis itu panjang itu, kita bagi ya Rasulullah kalau pengen jamaah itu juga harus tinggi. Tapi kalau mau pengen ya, sampai jamaah mengambil sih kalau jiwa, kalau yang jiwa bisa di sini. Jamaah jiwa kalau masih mengambil tamu atau seluruh jiwa mai jadi di sini. Terus termasuk antara dia sholat di masjid kaumnya dengan harus pergi jauh terus menuju ke masjidnya Nabi. Nek hadis wow, jika saya ke masjid kaumnya, sini terjadi. Jadi konsep dalam wanita itu mengacu pada dalil yang ada. Semakin dia sembunyi, semakin dia tertutup, itu semakin baik. Berbeda dengan konsepnya yang laki-laki. Konten tambahan. Ini kamu menanggapi masalah fitnah perlu dikembangkan. Niku menawi kula dengar saking soheh. Wau seakan-akan zaman saat ini ku tasih wonten potensi damel tiang estri niku mboten gadah fitnah seakan-akan wonten. Padahal niku zaman niki Syekh Taqiyuddin Al-Isni niku kurun zaman 800-an Hijriah niku dawuhe kultu yang bagi al-qadri fi zaman tahrimi khuruji syabab. Pokoknya yang berpotensi syabab dan dawatul hayat itu sebenarnya makruh, tapi di zaman ini, zamannya Syekh Taqiyuddin Al-Isni niku ngendikane seharusnya bukan makruh lagi tapi haram. Tapi nih kula ngertos saking pendapatnya Musahih seakan-akan zaman ini niku tasih wonten potensi wanita keluar niku boten menimbulkan fitnah. Lan niku perlu kados di maksudnya fitnah niku kados napa? Di zaman saat ini pun boten niku boten enten wanita sing bener-bener aman saking fitnah. Bukan dan maksud saya untuk artinya catatan kecuali jika menimbulkan fitnah. Ini perlu ndak, misalkan jika lawang ini ke masjid, kalau kita berbicara di
di realita kita ya, orang perempuan kemudian keluar rumah ke masjid untuk melakukan jamaah, itu akan menimbulkan fitnah sulit. Itu karena apa? Karena ketika mustahad nanti fitnah itu ujung-ujungnya kan urusan syahwat. Masa orang kemudian dari rumah menuju masjid ini marah wong syahwat. Ini untuk realita di daerah kita kan agak sulit menurut saya, sehingga catatan kecuali kalau menimbulkan fitnah. Kalau itu sebagai kalau itu sebagai hukum, sebagai rumusan hukumnya seperti itu. Cuman ketika kan misalnya dijawab ini hukumnya perempuan jamaah di masjid itu misalkan boleh kecuali jika menimbulkan fitnah. Niki catatan ini malah bingung nih wong. Toh fitnah ini secara realita itu sulit terjadinya. Lek gur budal di masjid lain kalau keluar ke yang lain, ke tempat-tempat lain itu akan, apalagi sebagaimana di dalam masalah ziaratul kubur yang sunnah bagi seorang perempuan itu, fitnah itu tidak kemudian menghilangkan kesunahan. Fitnah dihindari gitu. Jadi tetap sunnah, boleh ono fitnah, ya fitnah ketika terjadi itu jangan kemudian dari awal sudah dipageri. Itu sunnah, nanti kalau ada fitnah baru fitnah itu ditanggulangi gitu. Ini kok memang dengan persempit fitnah cuma sahabat itu agak kurang pas, karena zina wa muqaddimatu. Muqaddimah zina itu diantaranya ya nadir, wairu makrom, nadir termasuk ikhtilat. Jadi tidak hanya sahabat-sahabat. Kalau nadir kan masih bisa sekali kalau di realitas sekarang. Artinya fitnah itu bukan hanya kaitan oleh sahabat, tapi yang nadir muharramah juga termasuk bagian dari fitnah yang harus dihindari. Nadir itu kan bisanya haram fi qaulin lek syahwat. Lek ora syahwat kan mboten napa-napa. Ngoten. Nggih. Itu sahabat. Nadir lil wajhi lho. Namun mau temriki niku alasannya malah boten fitnah. Alasannya niku likatul fasad. Krana Imam Taqiyuddin niku ngendikane wa amma zamanuna fa urujuna li ajli ibda jinatahna. Karena di zaman sekarang niku zaman tahun 800 sekian niku zaman saat ini pun kathah wong sing medal niku menampakkan perhiasan. Alasannya kok mau napa malih zaman saat ini seakan-akan niku kados bentangan kali. Tapi ini hurufnya kan boten huruf lil masjid. Ini konteksnya bahas sholat haid kagem perempuan yang sing hadis itu mu'adiyah. Terus dikomentari oleh Syekh Taqiyuddin tentang ini di Fathul Akhyar. Perlu kita sampaikan, fitnah itu selalu akan terjadi sepanjang zaman hingga yaumul qiyamah. Bukan kurang benar. Kan ini mau, tapi betul kita praktekkan pada anak-anak muda nih, usia-usia SMA, usia kuliah. Apalagi yang digaji banyak. Dengan tidak utuh, lalu duit sekuan ini, dengan apa itu campur deh. Lalu kayak ahlinya minum sholat malah bayar ini pengen mulai nih ya. Dari awal jadi pengen mulai dari wong sing ngerokok belakang kayak rapat kamu dia selalu kayak kolok-kolok kayak dijak kancane pasang rono, waduh langsung dengan durang itu bahaya tuh. Artinya fitnah itu macam insya Allah masih, kalau yakin masih ada, karena makanya juga di sini. Terus didukung jadi wau dari Pak Anu, azina wa fatimah, terus zina dan muat, pengen nyawangi nikmat dengan melihat, pengen merangkul, pengen nyambung, itu akan masuk fatimah.
Dan yang paling keras tentu pengen zina itu sendiri. Alhamdulillah. Nah itu umpami sementara dicukupkan untuk yang ada dalilnya bahwa hukum perempuan ikut jamaah di masjid itu boleh jika tidak pula fitnah. Jadi karena mengacu pada dalil, sementara nonton report apa dari sekolah. jamaahnya mawon sunat. Iya sama ke masjidnya. Dan soalnya pakai ke masjid itu loh sehingga Saya uji, kalau pakai tujuan dengan itu teruskan. Oke, berarti berbeda bahwa jika bisa ditebus fitnahnya, ya tetap sunnah, enggak? Jadi kalau dari Yai Romli, jika bisa menghindari fitnahnya, otomatis kan sunnah tetap. Tapi kalau nggak bisa dihindari, kan dia ketembatan paham enggak? Lagi kalau nih. Lagi. Masalahnya kan kalau sama masjid boleh jika tidak menimbulkan. Kalau menimbulkan kan itu menjadi makruh. Enggak iso karo fitnah sing nomoman Nah, solusinya yang Yai Romli kan berusaha dihindari fitnahnya, jangan sampai menimbulkan kan ada. Nggih. Biasanya itu berproses. Dalam itu maka ada. Oh, iya. Ya, kalau sampun sedaya mencari sedaya sebab sunnah itu bisa dihancurkan dengan fitnah bukan haramkan dengan haramnya. Seperti sunnah datang untuk walimah, jika tidak haram tidak disunahkan. Ya bisa sunnah tapi sudah dihancurkan ada poin jika ada fitnah. Jadi juga dihancurkan dengan poin itu mungkin bisa seperti itu. Tidak bisa ditaruh. Jadi kok tadi nggak bisa haram taruh di sunat kalau haram tidak bisa. Tapi sudah jelas yang mengatakan sunnah itu bisa dihancurkan dengan haram. Kalau fardu mungkin, kan ini hanya sunnah. Ya. Terakhir Allah. Pertama, sholat itu memang yang baik di rumah, semuanya sholat. Sholat bil bait afdhalu min sholat bil masjid illal fardhu. Di situ tidak hanya fardu, kemudian sholat-sholat yang disunatkan untuk jamaah itu kesunatan di masjid. Kalau sholat sendirian kesunatan di rumah. Alasannya la taj'alu buyutakum kuburan atau nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Dan samping itu aman dari riya, kecuali sholat-sholat yang disunatkan di masjid karena syiar. Dalam zaman Kanjeng Nabi itu pada wanita juga ikut iktikaf di masjid. Kanjeng Nabi saja juga istri-istrinya diajak iktikaf di masjid. Lebih lama mana sholat iktikaf dengan jamaah kalau kita tahu yang semacam itu. Itu mengacu memang latar nauli saat masjid dan lakukan itu lain. Kalau malam tidak boleh, itu jangan dicegah. Tapi kenapa malam tidak dicegah? Sebab di kalangan orang Arab kalau malam itu aman. Tapi kalau tidak malam nggak aman. Beda dengan di daerah kita. Kenapa pada waktu dulu bagi orang-orang kafir itu kalau malam tidur semua. Makanya sholat itu disunatkan jahrun ketika waktu malam. Tapi kalau siang tidak. Sebab kalau siang mendengarkan Quran dia misuh-misuh. Itu zaman Kanjeng Nabi. Kemudian masalah fitnah. Kalau kita tahu orang ikhram itu tidak boleh nutup wajah. Perempuan itu gak boleh nutup wajah, haram. Malah dam harus buka wajah. Wala tuji zinataguna ila mazhara minha. Tapi yang dilarang itu bukan wanitanya. Kulil mu'minan yaghuddu min absarihim. Nah kok fakih-fakih itu kemudian mendiskriminasikan wanita. Wanitanya yang harus nutupi wajah. Nah, padahal mestinya yang dilarang itu wanita, laki-lakinya sing celalaan. Kulil mu'minan yaghuddu min absarihim. Tapi yang disalahkan wanita. Makanya di sana di dalam haji itu
di apa itu namanya di koyiti terlebih dahulu Muhammad Farul bin Hajar para rafasa wala kusuka wala jidal. Jangan rafas. Ya ini melakukan hal yang urusannya dengan birahi. Tapi Allah Ta'ala mempersilahkan wajib membuka wajah. Kalau menutup wajah haram, najam. Nah, ini apa maknanya? Jadi aurat wadon itu wajah dan tapak tangan itu sing asal itu malah bukan aurat. Kenapa? Karena dalam ibadah haji itu sakral sekali. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah malah gak boleh nutup, suruh buka. Jadi mestinya kan yo lebih baik suruh cadaran sebenarnya. Enggak malahan. Nah, tapi dipesen taruh fasa, awas pengelanang terus. Pengelanang juga layak untuk dari absar. Dan ibarat yang mengatakan makruh itu juga hanya zawatil hayah atau apa itu namanya mustahab tapi ada action yang tidak baik. Dan juga kita ketahui jamaah dulu di masjid, makanya perempuan diletakkan di belakang, laki-laki di depan. Kenapa? Masjid dulu tidak didesain seperti sekarang. Makanya masjid yang didesain seperti sekarang di Indonesia ini sudah merupakan istiadatnya para wali biar orang wedok wedok itu bisa melaksanakan jamaah dengan aman. Makanya tempatnya tidak seperti aturan di dalam fikih yang kamu baca bahwa wanita di belakang, di sini di samping. Kenapa? Dulu di waktu masailkan wilayah Jawa Timur di Bojonegoro, masalah hadis khairu sufufihinna